Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan berkisah, yaitu tentang kisah latar belakang atau peristiwa sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu lahir atau bertepatan dengan kelahiran beliau. Kenapa? Anak-anakku sekalian, karena sebentar lagi kita akan memperingati hari kelahiran beliau atau Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka Ustadz bercerita tentang ini. Jadi saat itu anak-anakku sekalian, di Mekah sana yang ada Ka'bah, ya kalian tahu, itu terjadi peristiwa yang luar biasa. Yaitu apa? Yaitu ada seorang raja dari San'a, dari Yaman, yang bernama Abrahah ini itu cemburu melihat Mekah itu sebagai tempat ibadah, karena beliau Abrahah ini sudah membuat suatu gereja yang sangat tinggi sekali, ya, itu di San'a dengan maksud supaya semua orang itu beribadah ke sana. Ya, tetapi orang Quraisy ini, orang yang ada di Mekah, ya, sukunya Rasulullah Muhammad SAW itu tidak suka, bahkan tersinggung, marah gitu, ya, sehingga ada orang Quraisy yang menyusup ke negeri sana, ke Yaman sana, kemudian membuang kotoran di gereja itu, sehingga akhirnya Abrahah itu marah, maka mengirimkan pasukan ke Mekah. Nah, anak-anakku sekalian, yang cukup menarik di sini adalah Mekah saat itu dipimpin oleh seorang manusia yang mulia yang bernama Abdul Muthalib, yaitu kakek Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kemudian datang, singkat cerita pokoknya ketemu, ya, dan sebelum itu untanya kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib ini dirampas sama pasukan Raja Abrahah ini. Maka kemudian ketemu, maka Abdul Muthalib ini menghadap Raja Abrahah, ingin meminta itu. Raja Abrahah malah mengatakan, loh, cuma minta unta saja, padahal kami datang ke sini ingin menghancurkan tempat ibadah kalian. Ya. Maka Abdul Muthalib menjawab, gimana? Ya, unta itu punyaku, sedangkan Ka'bah itu ada yang punya sendiri. Silahkan kamu berurusan dengan mereka, saya urusannya dengan unta. Baiklah, kalau begitu unta ini saya kembalikan kepada kalian. Dikembalikan sama Raja Abrahah. Kemudian Raja Abrahah itu menyiapkan pasukan, ya. Kemudian menyuruh orang-orang itu membawa gajah yang sangat besar untuk menghancurkan Ka'bah itu. Ya. Kemudian apa? Kemudian Abdul Muthalib itu memerintahkan kepada penduduk Mekah itu supaya nyingkir ke gunung-gunung karena khawatir nanti bisa dihancurkan sama gajah itu. Nah, anak-anakku sekalian, istimewanya gajah itu ketika dituntun mau menuju ke Ka'bah, dia itu duduk, nggak mau berdiri. Tapi ketika diarahkan ke tempat yang lain, dia berdiri dan mau jalan. Terus seperti itu, sehingga gajah itu tidak bisa menyentuh Ka'bah, tidak mau berjalan sama sekali, walaupun dipukuli sampai berdarah-darah. Ini ya. Nah, akhirnya setelah itu Allah itu menurunkan, ya, memerintahkan kepada burungnya itu nggak ada namanya, tapi di dalam surat Al-Fil disebutkan Thairon Ababil, yaitu burung yang berbondong-bondong. Thairon Ababil itu artinya burung yang berbondong-bondong, jadi sangat banyak, bergerombol-gerombol, yang membawa apa? Membawa batu yang berasal dari tanah liat yang terbakar. Yang di sana dijelaskan bahwa pasukan Abrahah ini dijatuhi sama kerikil-kerikil yang dibawa sama burung itu, sehingga seperti daun yang dimakan ulat, pada bolong, pada putus ininya, tangannya dan sebagainya, sehingga pasukan Abrahah ini akhirnya pulang ke negerinya, ke Yaman. Nah, inilah teman-teman, nah, saat itulah Nabi kita, Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman itu lahir, sehingga banyak orang yang memuja, ya, bahwa hebat sekali, ya, Mekah ini, dan semakin terkenal di seluruh dunia Arab bahwa Ka'bah itu tidak bisa
macam-macamin, tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dirobohkan, walaupun oleh pasukan yang sangat kuat, pakai gajah lagi. Saat itu adalah binatang yang paling kuat, tapi tidak bisa. Ya, sangat terkenal. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, bahwa ini merupakan pertolongan Allah, karena di situ itu ada apa? Ada patung-patung banyak sekali yang disembah sama orang Quraisy, tapi nggak bisa apa-apa ketika mau dihancurkan sama gajah itu. Ya, Abdul Muthalib itu berdoa kepada Allah, minta supaya diselamatkan. Ternyata Allah yang menyelamatkan. Ya, kemudian yang lainnya bahwa Abroha ini adalah raja yang beragama Nasrani atau Kristen, itu ya. Itu menunjukkan bahwa agama ini akan diganti. Pasukan Kristen yang hebat seperti itu saja tidak mampu menghancurkan Ka'bah. Nah, ini jadi keistimewaannya seperti itu. Kenapa? Karena ada tanda bahwa nanti akan lahir seorang nabi yang menggantikan atau menyempurnakan agama terdahulu. Ya, demikian ya. Maka kita harus senang, harus berbahagia karena Rasulullah itu lahir ke dunia ini yang mengajak kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.